Selawat salam semoga tetap tercurah kepada haribaan junjungan Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semoga curahan syafaat beliau tercurah kepada pengikut-pengikut beliau yang tetap dengan teguh memegang ajaran beliau hingga yaumil kiamah kelak insyaallah. Tuan-tuan yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di sini bukan untuk mendengar bayan yang hebat, bukan untuk mendengar pembicaraan agama yang muluk-muluk, atau untuk mendengar cerita-cerita yang lucu, yang baru, perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena agama sejak disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diamanahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah keadaannya hingga yaumil kiamah. Maka datangnya kita di sini hanya untuk mendengar satu perkara, untuk sama-sama bagi fikir, yaitu perkara yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak ada lagi perkara yang lebih penting dari perkara ini. Perkara apa itu hadirin? Perkara tersebut adalah perkara iman. Begitu pentingnya ini iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menghantar 124.000 nabi, 124.000 kekasihnya, dikorbankan semua untuk perkara ini. Semua disusah payahkan, dilelah letihkan untuk perkara iman, untuk perkara agama. Tidak ada satu cerita pun, tidak ada satu riwayat pun nabi yang dihantar Allah ke dunia ini dengan senang-senang, dengan hanya duduk-duduk di rumah baru keyakinan dia bagus, dengan hanya berkumpul dengan keluarga baru umat ini semuanya akan selamat. Semua para nabi alaihissalam Allah susah payahkan. Bahkan kita semua sama tahu begitu susahnya para nabi mendakwahkan agama, membawa agama kepada setiap kaum dan umatnya, hingga ada nabi yang digorok lehernya hanya karena agama. Hingga ada nabi yang ditelan ikan paus karena memperjuangkan agama. Ada nabi yang dibakar hanya karena agama. Karena apa hadirin? Allah telah beritahukan kepada para nabi bahwasanya kebahagiaan dia dan kaum serta umatnya ada dalam agama tadi. Tidak diletakkan kepada yang lain. Allah hanya letakkan kebahagiaannya di dalam agama. Maka tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditanya oleh para malaikat, wahai Nabi Allah Ibrahim, tatkala hidup engkau di alam dunia, tatkala selama engkau hidup di dunia, saat manakah kehidupan engkau paling bahagia? Maka Nabi Allah Ibrahim pun menjawab, aku tidak pernah merasakan satu kebahagiaan, aku tidak pernah merasakan satu kesenangan hidup di dunia kecuali tatkala aku berada dalam kobaran api yang dibuat oleh Namrud bersama para tentaranya laknatullah alaihi. Hadirin, zahir kita, fitrah kita sebagai manusia pasti mengatakan di dalam api tidak enak. Kalau ada manusia saat ini yang mengatakan dia dibakar enak, boleh dibawa ke rumah sakit jiwa. Tetapi apa hadirin? Karena ada hubungan hati kepada Allah, karena yakin kepada Allah benar, karena ta'aluk kepada Allah sempurna, maka yang kelihatannya sengsara, disitulah dia merasakan kebahagiaan. Bahkan kita tahu, selama 40 hari Nabi Allah Ibrahim di dalam kobaran api, tidak satu helai rambut pun yang terbakar. Ini hadirin, tatkala para malaikat menawarkan bantuan kepada Ibrahim, sebagaimana malaikat penurun hujan menawarkan kepada Ibrahim bantuan, bagaimana aku turunkan hujan agar supaya api ini tadi menjadi mati. Jawab Ibrahim, ini atas perintah Allah apa atas kehendakmu? Tatkala malaikat mengatakan, ini atas kemauan saya Ibrahim.
Siapa yang bilang tidak? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini hadirin. Nah, begitu juga kalau bicara Nabi mungkin bang itu kan Nabi. Betul. Sekarang ada yang bukan Nabi. Setelah 124.000 Allah hantar Nabi ke dunia. Tidak cukupkah? Tapi Allah masih hantar 124.000 orang sahabat Nabi. Yang pikirnya, yang risaunya, yang kerja hari-harinya sama seperti kerjanya para Nabi. Dan sahabat pun tidak ada yang enak. Kita tahu, ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ini, tatkala dia masih jahil, tokonya ada 8 dalam riwayat. Tetapi setelah dia kenal Islam, setelah dia usaha atas agama, berjuang atas agama, ke-8 tokonya habis. Tatkala perang Tabuk, ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan kepada anak dan istrimu?" "Aku tinggalkan Allah beserta Rasulnya." Bagaimana lagi sahabat Abdurrahman bin Auf? Dia pernah korbankan 100 ekor onta bersama muatan-muatannya saat perang Tabuk. Habis hadirin. Bagaimana Bilal? Bilal ini sahabat, ya boleh dibilang miskin. Jangankan harta, jangankan pakaian, diri saja dia tidak punya. Tetapi tatkala ditanya oleh malaikat pun, di alam Allah nanti yang lain, ditanya, "Wahai Bilal, tatkala kau hidup di dunia, saat mana atau kapankah kehidupan kau merasakan nikmat, engkau merasakan senang?" Jawaban Bilal pun sama, "Aku tidak pernah merasakan kenikmatan yang lebih nikmat tatkala aku dijemur di atas pasir yang panas ditindih dengan batu yang berat." Hadirin, dalam agama, dalam berjuang untuk agama. Karena hadirin, di luar daripada agama, kalaupun ada kebahagiaan, kalaupun ada kesenangan, ini fata morgana sementara. Fata morgana belaka. Berapa sih lamanya kita akan bahagia di dunia? Umur kita rata-rata 60-70 tahun, ini umur umat Nabi. Tidak mungkin 60-70 tahun dia bahagia selama-lamanya. Tentu dia mengalami suatu rotasi kehidupan. Kadang dia senang, kadang dia susah. Padahal yang namanya bahagia, yang namanya senang ini tidak ada. Ini hanya kata tetangga saja. Yang namanya senang hidup, yang namanya bahagia kehidupan, ini katanya saja. Katanya orang yang miskin, wah, orang yang kaya boleh bahagia. Dia punya mobil banyak, dia punya toko banyak, ingin apa tinggal beli, mau apa tinggal suruh. Tapi coba kalau kita tanya kepada orang kaya, "Hei si fulan yang kaya, apakah kau hidup bahagia senang di dunia?" Siapa yang bilang, "Malam saya enggak bisa tidur, mobil saya yang satu tabrakan, yang lain enggak nyetor, toko saya begini begitu, enggak bahagia." Maka kalau kita tanya siapa yang bahagia? No, yang bahagia pemulung. Dia enggak pikir apa-apa lagi. Coba pikir cukup makan untuk hari ini, besok dia cari lagi. Kita tanya kepada pemulung, apakah pemulung mengatakan bahagia? Pemulung pun akan marah. Sembarangan saja bilang saya bahagia. Saya cari makan susah begini, campur dengan sampah, enggak karu-karuan dibilang bahagia. Kalau kita tanya pemulung, siapa yang bahagia kalau begitu? Sonono, pegawai. Tanya pegawai pun begitu, enggak ada bahagia. Bahagia itu katanya saja. Kebahagiaan yang sesungguhnya hadirin adalah manakala kita mengamalkan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi kebahagiaan di luar daripada itu. Orang yang mengira kebahagiaan dalam harta, dia tertipu dengan hartanya. Orang yang mengira kebahagiaan dalam pangkat jabatan kedudukan, dia tertipu dengan pangkat jabatan kedudukannya. Orang yang mengira bahagia di atas materi kemudahan, semuanya adalah tertipu, semuanya akan bohong. Karena apa hadirin? Semua itu pasti dan pasti akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan. Tatkala maut menjemput kita, semua kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa. Hadirin, dahulu di alam ruh, setiap ruh-ruh manusia yang ada di dunia ini, dari Nabiullah Adam alaihissalam hingga nanti bayi yang terakhir, Allah telah berikan satu pertanyaan. Yang pertanyaan itu dijawab oleh ruh semua itu dengan benar. Allah pernah tanya kepada ruh-ruh, termasuk ruh kita, ruhnya Bill Clinton, ya, ruhnya Namrud, ya, ruhnya Korun.
dan ruh semua ruh ditanya. Allah Subhanahu wa taala kala itu bertanya dalam ruh, ya. Allah bertanya, alastu birabbikum. Maka semua ruh menjawab dengan benar. Kenapa dia bisa jawab dengan benar? Karena dia berhadapan-hadapan langsung. Karena ruh waktu itu berhadapan-hadapan langsung dengan Allah. Dia jawab, qalu bala syahidna. Ya. Allah tanya, adakah kau mempercayai? Adakah kau meyakini kalau aku ini Tuhan kalian? Maka ruh menjawab, benar. Engkau ini Tuhan kami. Semua menjawab dengan benar. Tapi tatkala disemprotkan ke dunia, tatkala dilahirkan ke dunia ini, ya, dihijab dengan ranum hijaunya dunia, dengan gemilang harta, manisnya uang, ya, cantiknya wanita dunia, ya, maka semuanya hilang. Hilang hadirin. Lupa semakin jauh. Lupa maksud ya Allah Subhanahu wa taala hantar dia ke alam dunia ini. Padahal hadirin, nanti di alam yang lain juga, nanti di alam berikutnya Allah akan berikan lagi pertanyaan itu. Allah akan ulang lagi pertanyaan itu. Kalau dulu di alam ruh, setiap ruh bisa menjawab dengan benar pertanyaan Allah itu. Apakah nanti di alam akhirat, saat semua manusia kala itu dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang sangat luas, kehidupan yang sangat panjang, 50.000 tahun lamanya, Allah akan kumpulkan lagi dan Allah akan tanya kembali hadirin. Allah akan tanya dengan pertanyaan yang sama, tapi tidak semua kala itu bisa menjawab dengan benar hadirin. Kenapa tidak semua? Tergantung kepada kehidupan dia di dunia. Tergantung kepada apa yang ada dalam hatinya di dunia. Apa yang sering dia usahakan tatkala dia hidup di dunia. Kalau dia sering usahakan harta, yang dia ingat hanya harta. Kalau dia ingin selama ini hanya usaha dengan tahta, maka tahta yang dia ingat. Maka saya pernah dengar bayan dari Pak Sofyan. Pak Sofyan mengatakan, setelah diteliti, ya, kenapa nanti jawabannya tidak sama? Ya, kenapa jawaban di alam akhirat nanti tidak sama hadirin? Diibaratkan satu anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah, guru memberikan contoh pelajaran matematika di depan. Jadi tulis, guru memberikan tulisan di papan tulis 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Kalau disuruh orang dengan guru, anak-anak 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 4 berapa? 8. Semua murid menjawab dengan benar. Kenapa menjawab dengan benar? Karena tulisan masih ada di depan. Nah, tulisannya masih ada di depan. Tetapi nanti di akhir tahun ajaran, satu semester kemudian, atau di tahun ajaran, akan ditanya lagi pertanyaan itu. Sama sebenarnya pertanyaannya. Diberikan pertanyaan yang sama, 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 tambah 4. Tetapi tidak akan semua murid bisa menjawab dengan sama. Kenapa tidak semua murid menjawab dengan sama? Ya. Inilah hadirin. Setelah diteliti katanya, yang bisa menjawab dengan benar ini adalah murid yang sering mengulang-ulang. Murid yang sering mengulangi lagi pelajaran tadi di rumahnya, di teras sekolah, di halaman sekolah, di halaman rumah, di belakang rumah, di bawah pohon. Dia ulang-ulang lagi pelajaran tadi. Di rumah bersama adiknya dia ulang-ulang lagi. Adik, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Dengan teman-temannya dia ulangi lagi. Begitu terus, sering dia ulang-ulang. Makanya dia gampang. Di akhir tahun ajaran dia gampang menjawab. Benar dia punya jawaban. Nah, sementara yang tidak bisa menjawab atau yang susah menjawab, dia kurang mengulang-ulang. Dia kurang mengulang-ulang pelajaran yang telah diberikan oleh gurunya tadi. Yang jadi guru pasti tahu. Yang pernah jadi murid pasti tahu. Begitu hadirin. Siapa yang sering mengulang-ulang akan kebesaran Allah, siapa yang sering mengulang-ulang akan kekuasaan Allah, Allah di alam dunia ini, maka dialah yang insya Allah nanti mudah menjawab pertanyaan yang sama tadi. Maka hadirin, apakah tidak perlu kita mengulang yang lain? Apakah tidak penting kita untuk membicarakan yang lain? Hadirin, yang lain tidak perlu kita bicarakan. Tidak kita bicarakan pun paham semua. Tidak kita bicarakan pun paham semua. Nah, yang satu ini hadirin, perkara agama ini sudah kita ulang-ulang terus.
Bahkan ada yang 4 bulan ulang-ulang itu saja. Belum juga. Makanya perlu ditambah lagi, diulang lagi. Karena apa, Din? Karena itulah agama inilah, perkara iman inilah yang nantinya akan membawa kita, yang akan dibawa oleh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah. Tatkala dikubur, Allah tidak akan marah kepada kita. Allah tidak akan murka kepada kita kalau kita datang menghadap Allah. Kok kenapa hartanya sedikit? Kok kenapa tidak punya kendaraan sendiri? Kok kenapa tidak punya mobil banyak? Kok kenapa tidak punya toko banyak? Allah tidak akan marah. Bahkan tatkala ada seorang sahabat yang saya lupa namanya, dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sungguh mencintaimu dan saya akan masuk Islam." Rasul mengatakan, pikirkan dulu perkataanmu. Sampai 3 kali dia ulang-ulang lagi perkataan itu. Persaksiannya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya mencintaimu dan saya akan memeluk agamamu. Saya akan memeluk Islam." 3 kali, setelah 3 kali, maka Rasul katakan, "Bersiap-siaplah engkau menjadi orang miskin." Hadirin, Rasulullah tidak pernah berdoa menjadi orang kaya. Rasulullah berdoanya jadi orang miskin. "Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Matikan saya dalam keadaan miskin. Dan bangkitkan kelak saya, ya Allah, bersama orang-orang yang miskin." Maka bahagia orang-orang beriman yang miskin nanti dibangkitkan bersama Rasul. Harta tidak ditanya, tetapi hadirin, apabila iman kita tidak sempurna menghadap Allah, apabila keyakinan kita salah menghadap Allah, Allah Subhanahu wa taala akan suruh malaikat untuk menghukum kita, hadirin. Hukuman di dunia tidak seberapa. Siksaan di dunia tidak seberapa. Pertanyaan-pertanyaan polisi yang pernah dibawa ke kantor polisi di dunia tidak seberapa. Tetapi hadirin, pertanyaan malaikat di alam kubur, kisah Allah di alam kubur, azab Allah di alam kubur, yang semua tiap kita pasti akan ke sana. Setiap yang ada di dunia ini pasti akan datang ke alam kubur. Ini yang pasti, hadirin. Kalau kita bicara masalah kalajengking di dunia hanya sebesar jari ini saja. Tapi kalau kalajengking di akhirat sebesar leher onta, hadirin. Bayangkan, ular di dunia sebisa apapun ular di dunia ini, bisanya tidak akan pernah mematikan rumput di dunia sampai hari kiamat. Tetapi ular di akhirat nanti, setetes saja bisanya, jika menetes di dunia ini, hadirin, maka tidak akan ada rumput yang tumbuh sampai hari kiamat. Dan ini pasti akan kita datangi, pasti akan kita temui. Baru bilang, itu kan nanti. Kata-kata itu nanti ini kerjanya setan, kerjanya iblis. Iblis telah bersumpah kepada Allah, tatkala Allah usir iblis dari dunia ini, maka iblis minta untuk ditangguhkan. Setelah ditangguhkan, dia bilang, "Ya Allah, maka saya akan menggoda hamba-hambamu dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, atas, bawah." Iblis ganggu kita, maka sedikit di antara kita yang akan bersyukur. Bang, itu kan nanti dululah, baru nanti. Siapa yang bisa jamin usia kita? Tidak ada yang bisa jamin usia kita selamat masih hidup dari keluar dari masjid ini. Jangan tunggu nanti. Saat yang paling kuat untuk melawan iblis, sekarang saatnya. Posisi kita, keadaan kita, potensi kita yang paling kuat untuk melawan kejahatan iblis dan bala tentaranya, sekarang saatnya. Jangan tunggu besok. Tidak ada jaminan, tidak ada garansi kita hidup sampai besok. Nah, hadirin, ini kehidupan alam kubur yang setiap orang akan datang. Bagaimana dengan kehidupan yang lain di mahsyar, yang selama ini hanya jadi ceritaan, ocehan oleh para ustaz di atas mimbar, ya? Hanya dibilang obrolan. Itu kan hanya obrolan. Hadirin, itu pasti kita memang belum pernah lihat. Tapi kekasih kita, tetapi orang yang kita sanjung-sanjung, orang yang telah dijamin kehidupan dunia dan akhirat Allah pernah datang. Rasulullah pernah melihat itu semua. Rasul pernah melihat mahsyar. Rasul pernah melihat kehidupan mizan. Rasul pernah melihat bagaimana itu titian sirat. Bagaimana itu melihat keadaan di sirat surga dan neraka. Rasul pernah melihatnya. Dan apakah kita tidak akan percaya kepada Rasul? Kok ada orang yang mengatakan tidak ada lagi azab kubur? Ada mengaku orang Islam mengatakan tidak ada azab kubur, tapi sekarang sudah almarhum.
Dia bilang tidak ada azab kubur itu. Ini orang Islam kok begitu? Maka semua ini pasti. Semua pasti akan kita datangi. Ya. Rasul tatkala melihat kehidupan sirat, ya, yang dikatakan, ya, tajamnya lebih tajam daripada pedang tertajam di dunia dan lebih tipis daripada rambut yang dibelah 7. Ini alam sirat, jembatan sirat. Maka tatkala Nabiullah Adam alaihissalam ditanya oleh Allah, wahai Adam, berapakah anak cucumu yang akan selamat tatkala menyeberang di jembatan sirat ini? Adam tidak tahu. Adam mengatakan hanya Allah yang tahu. Dan Adam memang tidak tahu apa-apa kecuali apa yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wahai Adam, ketahuilah sesungguhnya setiap 1000 anak cucumu yang lewat di jembatan ini, hanya 1 yang akan sampai dengan selamat. Sementara 999-nya akan berjatuhan ke dalam neraka sebagaimana tetesan hujan jatuh dari langit. Nah hadirin, ini yang patut kita risaukan. Ini yang patut kita pikirkan. Sahabat-sahabat hadirin telah usaha iman bersama Nabi, digembleng dengan Nabi, duduk bersama Nabi 13 tahun lamanya, masih risau dengan keimanannya. Risau tatkala berbaring dengan istri, air mata menetes. Tatkala istrinya tanya, abang kenapa abang menangis? Suaminya bilang, jangan kau tanya kenapa aku menangis, karena nanti kalau aku jawab 2 orang yang jadi menangis. Hadirin, ya. Tatkala didesak oleh istri, abang kenapa abang menangis? Maka Darda mengatakan, aku memikirkan tentang kehidupan sirat. Mampukah aku melintasi sirat? Selamatkah aku melintasi sirat? Hadirin sahabat yang mempunyai gelar yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia di dunia sampai kiamat nanti, masih risau dengan ke alam akhirat. Ini bersama istri. Lah saat kita sekarang jangankan bersama istri, berhadap-hadapan dengan Allah, dilihat oleh Allah tatkala kita sholat, bukan akhirat yang kita ingat, malah kita ingat ladang, malah kita ingat ternak kita. Ini keadaan iman kita, baru kita bangga karena kita sudah 4 bulan, saya sudah selesai. Baru kita tidak mau lagi, usaha lagi. Kita tidak mau korban lagi. Hadirin, sering kita dengar, jangan kita lihat apa yang telah kita korbankan, tapi lihatlah apa lagi yang akan saya korbankan. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai laki-laki, kepala rumah tangga, amir dalam rumah tangga, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh 4 orang wanita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap permintaan, tuntutan wanita-wanita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kita berikan alasan? Jawaban apa yang akan kita berikan tatkala tatkala istri kita yang pertama, istri kita akan menuntut kepada kita tatkala kita mau melenggang masuk ke surga. Tapi istri kita ditaruh oleh Allah di neraka. Istri kita mengatakan, ya Allah, saya tidak terima apabila suami saya kau masukkan ke dalam surga, sementara saya berada dalam neraka. Kata Allah, kenapa? Ya Allah, benar suami saya taat kepada engkau, ahli masjid, sering keluar di jalan Allah, korbankan semua harta untuk agama engkau. Tetapi ya Allah, dia tidak peringatkan saya bagaimana agar supaya saya pun taat kepada engkau. Dia biarkan saya tidak sholat. Dia biarkan aurat saya dilihat oleh semua laki-laki di bumi. Hadirin, lantas apa yang akan kita jawab? Maka kita pun tidak akan jadi masuk surga. Nah, bagi laki-laki yang pernah sudah memperingatkan, dia akan membantah, saya kan sudah peringatkan kamu dulu, tetapi kau tidak mau. Istrinya pun menjawab lagi, kenapa cuma kau peringatkan, tidak kau pukul aku, agar supaya aku jadi taat? Kata yang sudah dipukul, aku kan sudah pukul kamu, kenapa cuma kau pukul sekali, tidak kau pukul terus sampai supaya aku taat? Yang berkali-kali dipukul. Maka istrinya menjawab, kenapa kau hanya pukul aku berkali-kali? Tidak kau ceraikan aku saja, supaya aku bisa mencari laki-laki yang lebih taat, yang bisa membimbing aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh istri kita ini, hadirin. Lalu apa lagi yang akan kita jawab?
Setelah istri kita, kalau kita selamat dari tuntutan istri kita, maka yang akan menuntut kita anak perempuan kita. Ya Allah, saya tidak terima kalau Bapak Engkau masukkan ke dalam surga. Dia hanya kasih saya keperluan-keperluan jasmani saja. Dia hanya kasih saya uang. Dia hanya kasih saya makan. Tapi dia tidak pernah kasih kehidupan agama kepada saya. Hingga saya tidak kenal agama. Hingga aurat saya tersebar di mana-mana. Hingga saya tidak taat. Dia tidak pernah marahi saya kalau tidak salat. Dia tidak pernah marahi saya kalau dia tidak tutup aurat. Hadirin, anak. Nah sekarang mungkin ada di antara kita anak-anak kita, istri kita. Begitu juga kepada saudara perempuan kita akan menuntut yang sama. Dia katakan kepada Allah, ya Allah, dia pernah hidup seatap dengan saya. Dia lahir serahim yang sama dengan saya, ya Allah. Tapi tatkala dia enak, hubungannya dengan Engkau manis. Tatkala dia taat kepada Engkau, sedikit pun dia tidak pernah risaukan saya. Hadirin, saudara perempuan kita. Dan yang terakhir hadirnya akan menuntut kita adalah orang tua ibu kita. Dia katakan, ya Allah, saya kandung dia 9 bulan. Saya lahirkan antara hidup dan mati. Saya lahirkan dia bertaruhan nyawa antara hidup dan mati. Saya rawat dia, saya susu dia 9 tahun. Dia beraki saya tidak pernah marah. Dia kencingi saya pun tidak pernah marah, ya Allah. Aku didik dia, aku besarkan dia dengan harapan apabila dia besar, dia bisa membawa aku kepada Engkau, ya Allah. Tapi setelah dia besar, dia taat kepada Engkau, dia tinggalkan aku, ya Allah. Setetes air susu yang telah dia telan saya tidak akan terima, ya Allah. Saya tidak akan ikhlaskan karena dia tidak pernah memperingatkan saya. Hadirin, mungkin ada seperti itu di antara kita, ya? Mungkin termasuk yang berbicara. Mari hadirin sama-sama kita fikir. Bagaimana kalau kita sudah mulai belajar korban harta, korban diri waktu untuk agama. Mari kita fikir istri-istri kita. Kita fikir anak perempuan kita. Kita fikir saudara perempuan kita. Kita fikirkan ibu-ibu kita hadirin. Bagaimana supaya mereka-mereka ini hadirin, wanita-wanita ini adalah sebagai pondasinya agama. Jika wanitanya baik, maka laki-lakinya pun, maka dunia ini pun akan baik. Nah hadirin, kita pikirkan ini. Nah, untuk belajar, untuk bisa bagaimana supaya anak, istri, ibu, saudara perempuan kita bisa kita ajak, kitanya dulu perlu usaha, kitanya dulu perlu latihan. Kalau kita mau ajar orang main sepeda, naik sepeda, lah sementara kita tidak bisa naik sepeda. Kita mau ajar main bola kepada orang, sementara kita juga tidak main bola. Ini mau mengajar. Nah kita dulu hadirin, perbaiki dulu kita punya keyakinan, perbaiki dulu kita punya amal, perbaiki dulu kita punya ibadah, perbaiki dulu kita punya muamalah. Dengan cara bagaimana hadirin? Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Berapa banyak sekarang yang dulunya, Masya Allah, kehidupannya tidak bisa diukur. Ya? Yang dulu kehidupannya bisa dibilang kehidupan gelap, murtal. Tidak karu-karuan, begitu kenal dengan usaha agama, kenal dengan perjuangan Rasul, maka kehidupannya akan berubah. Berapa banyak? Maka pula inilah usaha sahabat-sahabat ya, dengan usaha agama, dengan usaha atas agama ini, orang yang pernah menguburkan anaknya hidup-hidup. Ya. Bagaimana coba kisahnya Umar? Umar pernah kuburkan anaknya hidup-hidup, anak perempuannya hidup-hidup. Karena di zaman jahiliyah waktu itu, anak perempuan lahir, kalau lahir anak perempuan ini hanya sebagai aib, tidak ada kebanggaan. Maka istrinya Umar ini, dia tutupi kelahirannya, dia bohongi Umar. Dia bilang anaknya laki-laki. Maka hari-hari dia berikan pakaian laki-laki. Nah setelah besar ketahuan juga. Setelah dewasa ketahuan juga. Begitu ketahuan dibawa oleh Umar. Dibawa oleh Umar. Tarik, anak perempuannya pun ikut. Begitu digalikan suatu jurang, ditanya sama anaknya, buat apa Abi bikin jurang? Ya. Setelah dibuatkan jurang, suruh nyemplung anaknya tadi, anak perempuannya tadi. Setelah nyemplung,
Masih tanya lagi si anak, apakah Abi mau kubur saya hidup-hidup? Iya. Ditimbun anaknya hidup-hidup. Hadirin, jahil dia. Kalau dia minum arak yang dipakai gelas tengkorak manusia. Kalau mereka taruhan yang dipakai taruhan bukan domino seperti sekarang. Yang dipakai taruhan perut orang hamil. Dibilang ini kalau lahir laki-laki apa perempuan? Ayo kita baku taruh. Ditunggu kehamilannya. Enggak kanter apa? Tidak sabar menunggu kelahirannya. Dibelah. Ini hadirin. Kehidupan jahil saat itu. Tetapi begitu diperkenalkan, begitu kenal, begitu ambil usaha agama, usaha atas iman. Dia, sahabat Umar ini, Masya Allah, Rasul sendiri katakan, seandainya ada Nabi sesudahku, Umar orangnya. Ya. Jalan yang bekas dilalui Sayyidina Umar, 40 hari setan tidak berani lewat di situ. Ada berita bahwasanya Umar mau dikirim ke Palestina. Orang-orang kafir Palestina sudah bingung. Ini hadirin, atas usaha iman. Nah, kalau dulu hadirin, kalau dulu Allah telah merubah keadaan sahabat-sahabat seperti itu, apakah tidak mungkin Allah pun merubah seperti saat sekarang? Hadirin, Allah yang sama telah tolong para nabi. Allah yang sama telah tolong para sahabat. Allah yang sama telah menolong para tabi'in. Ya. Maka hadirin, Allah yang sama pun tetap akan menolong umat akhir zaman ini apabila umat akhir zaman ini mengambil kerja kerisauan yang sama sebagaimana kerisauannya para sahabat, para nabi dan para rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat sekarang kita tidak mau ambil kerja usaha agama, kalau kita sekarang tidak mau repot-repot atas agama, kita tidak mau korbankan harta kita untuk agama, tentu kita juga akan repot, kita juga akan korban harta, tetapi bukan untuk agama, untuk selain daripada agama. Kalau kita tidak mau disusah payahkan agama, kita pun akan susah payah, tetapi untuk bukan agama. Kalau kita tidak mau mati untuk agama hadirin, pasti dan pasti kita pun akan mati. Tetapi bukan untuk agama, untuk perkara yang ada di dunia ini yang sementara saja. Nah hadirin, atas pentingnya perkara agama, Allah telah amanahkan kepada kita. Allah telah berikan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat yang sangat besar, nikmat yang paling tidak bisa kita pungkiri adalah nikmat harta dan nikmat diri. Hari ini kita beranggapan harta saya, diri saya. Ini pendapat yang salah. Ini pendapat yang bertentangan dengan hukum Allah. Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Ya, sesungguhnya harta dan diri orang beriman adalah milik Allah, adalah telah dibeli oleh Allah, digantikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, untuk menghilangkan kesalahpahaman ini hadirin, maka kita perlu tengok bagaimana sahabat, bagaimana para nabi menggunakan harta dan dirinya. Nah, hadirin, sekarang bentangan-bentangan telah terbentang di hadapan kita. Tawaran-tawaran telah tertawar di hadapan kita untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, untuk menolong saudara-saudara kita. Tidak ada